Ya, Kang, mau tanya Hmm, deh. Jadi banyak nih pertanyaan di hmm, sekitar sini sekarang ini ya. hmm, hmm, Kenapa sih Gen Z itu selalu dianggapnya ada beberapa sikapnya dari mereka itu yang dikatakan ada respon yang misalnya kelihatannya mereka jadi lemah, terus kelihatannya hmm, mereka jadi kesannya banyak ngeluh, terus hmm, banyak emosional gitu. Itu hmm. yang dilihat para milenial sama generasi-generasi sebelum Gen Z gitu. Ya, ya, Termasuk Gen Alpha juga gitu. Kenapa ya gitu? Bisa ya. Suka cerita nggak Kang? dibilang apa? Strawberry Strawberry Generation katanya. Yang Generation, nampaknya ya cantik, bagus dari luar gitu kan pas dipencet. ternyata wah Ya gitu. rapuh lembek gitu kan Iya, ya. Sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit mental health gitu kan ya. sedikit-sedikit harus harus keluar kota dulu, padahal jam kerjanya juga nggak sepanjang dari para milenial atau generasi sebelumnya yang udah pernah Hmm, kerja gitu kan, kok ya, ya. beda banget gitu. Gimana Ya, sih Kang gitu? ya ini menarik nih. Aku juga sering dengar dan lebih banyak difokuskan tuh konsennya kan ke mereka ya, ke Hmm, generasi strawberry ini yang ya stigmanya tuh strawberry gitu, itu menurut saya sih stigma aja kan gitu, hmm, nggak semuanya begitu loh gitu ya. hmm, Nah, yang concern saya malah yang menarik adalah itu mereka itu adalah lahir dari generasi sebelumnya kan, hmm, maksudnya yang melahirkannya mereka adalah si milenial ke milenial, atas lah iya, kira-kira gitu ya, begitu. Dan menurut para milenial ini yang mengeluhkan mental mereka itu kayaknya lembek banget sih gitu kan. Dulu kita nggak gitu kan ya. responnya ya, Responnya kayak responnya, gitu. Ya, kita tuh kuat gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Ya, kebetulan saya juga mewakili lah generasi milenial hmm, kan gitu. Dan kebetulan karena saya juga sering nangan klien gitu kan, yang milenial hmm, ke atas. iya, Coba direnungi deh, apakah benar-benar kuat dulu itu atau dikuat-kuatin? bener banget, Iya, iya, gitu. Kebanyakan sebenarnya bukan kuat sih, gitu kan, tapi hmm, dikuat-kuatin, gitu kan. hmm, Meskipun ada yang menjawab, ya memang harus dikuat-kuatin, gitu kan. Kalau harus dikuat-kuatin kan sebenarnya kan nggak kuat sebenarnya. hmm, Ada sesuatu yang memang mereka tekan, hmm, ya kan selama ini. hmm, Nah, generasi sekarang itu kan lahir dari para milenial hmm, dan sebelumnya yang memiliki pendaman emosi yang selama ini ditekan kan sebetulnya, iya, ya kan? betul, Berarti dulu itu mereka yang milenial ke atas sebenarnya punya isu mental. iya, Cuma kan dulu tidak seterbuka dan sejujur yang sekarang. Ya, iya, bahwa hal-hal ini tuh sesuatu yang apa ya, bisa lebih terbuka lah dibicarakan, iya, lebih iya, lebih dibicara apa ya, lebih terbuka untuk diakui iya, begitu ya. hmm, Sedangkan dulu kan kita sedih aja nggak boleh gitu ya, hmm, nangis nggak boleh, marah juga hmm, nggak boleh gitu, apalagi hmm, anak laki-laki yang harus iya, terlihat kuat terus menerus kan. betul, Bayangkan dari dulu ya, generasi milenial ke atas, kita banyak menekan emosi itu hmm, ya, terlihat kuat sih tapi di hmm, dalamnya mungkin sudah rapuh, rapuh juga gitu ya sebenarnya iya, kan. Cuma iya, terus menerus bagaimana menjalani kehidupannya, terpaksa dikuat-kuatin tadi di bahasanya kan. iya, Nah, buktinya apa ya, buktinya kadang-kadang mereka yang punya pendaman emosi ini dan tidak diproses atau tidak diselesaikan hmm, kan punya masalah dengan pasangannya, punya hmm, masalah dengan keluarganya, punya iya, masalah dengan apa, rekan kerjanya, ya hmm, kan, dan lain sebagainya ya gitu kan. hmm, Berikut juga tentang kesehatannya kan, hmm, gitu. Nah, itu yang indikasi bahwa mereka selama ini juga menekan si emosi hmm, itu, dan itu mempengaruhi pendaman emosi itu ketika mendidik anak. Contoh gitu oh, ya. Contoh kan dia dikerasin tuh sama orang tuanya. hmm, Seolah-olah mereka itu kan ya ada yang memilih mewariskan atau meneruskan kan. hmm, Meneruskan pendidikan yang selama ini
dulu ketika orang tuanya itu mendidik mereka kan, diwariskan ke anak-anak mereka saat ini. Oh, oke. Begitu ya. Cuma zaman kan sekarang lebih terbuka kan. Mereka si anak yang sekarang yang disebut generasi Z atau Alpha lah gitu ya. Mereka lebih aware kan terhadap kesehatan mental. Ya. Dan mereka itu menyimpan tumpukan-tumpukan pendaman emosi yang apa ya, yang sudah tertumpuk dari memori orang tuanya, dari kakek neneknya yang mewariskan itu kepada orang tua mereka, ya. Jadi sebenarnya lebih aware ya, berarti secara tubuh dan badan mental sebenarnya memang lebih berat sih gitu. Gitu. Ya, karena mau nggak mau sih memang yang generasi yang sekarang adalah dari apa ya? Dari tumpukan emosi simpanan dari masa lalu sih. Gitu. Nah, pertama ada yang mewariskan pendidikannya itu ya menurut mereka benar, terus akhirnya diwariskan kan kepada si anak-anaknya gitu kan. Dan akhirnya ya gitulah, akhirnya banyak yang anak-anaknya itu juga merasa tidak disayangi gitu kan, ada jadi merasa tidak bernilai dan lain sebagainya lah. Oh gitu. Ya karena yang ambisi dan itu adalah bukan diri mereka kan sebenarnya, orang tuanya mereka kan begitu. Oh, dan itu dirasakan ya Kang ya? Maksudnya bisa dirasakan sama mereka ya? Bisa karena dirasakan. Mereka lebih aware melihat apa yang dia dapat informasi dari sekitar gitu ya. Terus akhirnya dia juga aware dengan apa yang terjadi di keluarganya sendiri gitu ya. Iya. Ya, yang kedua ada juga yang bereaksinya adalah dengan memilih tidak mewariskan. Oh. Misalnya dulu saya dikerasin, sekarang saya nggak mau kayak gitu. Oke. Ya kan, sehingga dimanjain lah si anak-anaknya. Ya kan. Tapi keputusan pilihannya itu juga bukan dari proses apa ya, deal dengan emosi dia di masa lalu, tapi dari reaksi penolakan dan kemarahan bahwa dia itu diperlakukan tidak nyaman di masa lalunya oleh orang tuanya, sehingga dia memilih untuk tidak melakukan itu kepada si anaknya. Tapi keputusannya adalah dari kemarahan sebenarnya. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah selalu di pikirannya ketika dia misalnya mendidik anaknya, itu kayak berangkat ke ini ya, ke memori masa lalu kan. Saya nggak mau, anak saya nggak mau kayak saya misalnya kan. Anak saya nggak mau kayak saya, selalu begitu. Oh gitu. Jadi fokusnya ke masa lalu. Nah, kalau kita ngeh bahwa kita punya kemarahan di masa lalu, kemudian kita lepaskan, dan pilihan untuk mendidik anak kita lebih baik misalnya, itu dengan kesadaran, bukan karena apa ya, sebuah reaksi yang dilakukan atau yang dialami di masa lalu, itu lebih sehat sih. Jadi fokusnya memang ya kita sadar dan melakukan hal yang benar. Oh, oke. Gitu. Hal yang benar itu adalah ya bisa dengan lembut, atau juga bisa dengan ketegasan, bagaimana sesuai yang kondisi yang dibutuhkan saat itu. Tapi kalau dari penolakan akan masa lalu, tentang dia tidak nyaman diperlakukan oleh orang tuanya di masa lalu, ya dengan dikerasin misalnya kan. Jadi akhirnya pilihannya hanya pilihan selalu dimanjain, karena nggak mau diperlakukan apa ya, dengan keras lah, yang seperti dialami dulu. Jadi apapun yang akhirnya dilakukan oleh siapa, oleh dia ke anak-anak mereka di ya yang tadi notabene adalah anak-anak yang sekarang, itu jadi malah terlampau dimanja, dan jadinya jadi lembek juga sih memang akhirnya kan begitu. Tapi ketika pilihannya pun pilihan adalah keras, itu juga dari sesuatu warisan juga kan, bukan, padahal saat itu
yang perlu dilakukan adalah sesuatu yang tidak perlu dengan keras kan, Iya. gitu. Nggak perlu dengan tindakan, Tindakan yang ekstrim ya. iya gitu. Ya bisa dengan lembut juga gitu ya. Jadi Seimbang. seimbang dan melakukan dengan benar kan. Kalau dengan cara-cara yang seperti yang tadi saya contohkan, itu kan berkaitan dengan sebuah belief cara mendidik Iya. anak kan. Iya. Ada yang belief bahwa anak tuh harus dikerasin, harus ditegasin gitu ya. Jadi pendidikan gitu aja terus kan, begitu. Bersiklus ya. Iya, ada juga yang memilih beliefnya adalah saya nggak mau kayak orang tua saya mendidik saya dengan keras, sehingga saya mau mendidik anak saya dengan lembut. Jadi lembut aja terus kan gitu. Ya, jadi akhirnya sama dengan kayak bagaimana orang melakukan positive thinking pada sesuatu, ya, jadi malah bumerang. Gitu kan. Jadi yang benar bukan positive thinking kan kalau udah belajar kan. Jadi ya right thinking gitu ya. Right thinking. Right thinking itu ya sesuatu yang melakukan atau pemikiran yang benar saat itu apa. Begitu. Nah sama, sesuatu yang perlu dilakukan dengan benar pun bisa tegas, bisa gitu ya. Bisa dengan lembut. Jadi bagaimana dengan sadar, jadi orang tua yang sadar gitu ya. Dalam melakukan parenting gitu kan gitu. Wah, jadi tercerahkan banget nih. Soalnya di dunia kerja ya, terutama dari saya yang dengar dari entah dari artikel atau dari obrolan-obrolan, banyak banget generasi ini tuh yang mungkin bisa dibilang salah diartikan atau salah dipahami gitu dengan mereka yang ekspresif dengan emosinya mereka gitu ya. Ternyata sekarang paling lebih terbuka aja, mereka lebih mau mengakui aja. Oh gitu. Beda sama kita dulu yang di repress kan. Iya. Karena dianggap kalau kayak gitu sesuatu yang salah kan. Begitu. Ya lebih aware sih, tinggal bagaimana cara pendekatannya kan. Oke. Ke mereka kan. Itu sih. Kalau pendekatannya oke sih, mereka oke juga sih. Luar biasa lah dengan segala potensinya itu kan. Gitu. Nah ini yang mungkin catatannya para milenial ke generasi ke atas ya gitu ya. Jangan terlalu memandang atau concernnya kepada mereka itu. Coba juga tunjuk juga kepada diri kita milenial ke atas. Coba ada introspeksi juga kan, bahwa kita juga ikut andil atas perkembangan mental mereka juga sih. Iya betul. Gitu Kak. Oke. Wah, thank you Kang, sudah terjawab.